Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya sambutlah salam perjuangan kita, salam resmi bangsa Indonesia, salam yang mempersatukan alumni GMNI dari generasi ke generasi. Merdeka! Alumni GMNI, marhaban, marhaban, marhaban. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bung Imade Cahyana Negara, detik ini sedang menjadi ahli hisab di luar. Tepuk tangan untuk beliau. Siapa tahu dengan ditepuk tangan ini beliau akan masuk. Yang saya banggakan Sarinah Ketua DPC GMNI, Bung Sarinah Indayani, Bung Sekretaris beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para senior Rektor Untak Banyuwangi sekaligus Sekjen Pertinasia. Iya Mas Rektor, Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi nanti jangan dipaksa-paksa untuk maju jadi Ketua DPC PA GMNI Banyuwangi, karena pangkat beliau itu Sekjen Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Swasta se-Indonesia. Ketuanya Rektor Untak Banyuwangi, yang sekarang pesertanya sudah berapa Mas Rektor? 500. Jadi itu dari para akademisi, para pakar, senior-senior kita yang di perguruan tinggi itu punya pemikiran bahwa untuk menyemai kader nasionalis tidak cukup hanya di GMNI saja. Untuk membangun satu front nasionalis itu perlu mempersatukan kekuatan yang ada. Kalau ada kaum lain yang saat ini sedang menyemaikan itu semua lewat unit kegiatan mahasiswa, dan kita harus bisa hadapi dengan cara yang sama. Yang saya hormati juga orang yang saya mengenalnya ketika beliau GMNI, saya masih berusia SD, dan ketika saya sudah GMNI, beliau juga masih GMNI. Tokoh legendaris Banyuwangi, Bung Supono, the founding father-nya Semar Indonesia Mesem ya Cak. Yang saya lihat agak kurusan, harusnya tambah gemuk dikit Cak. Kalau syaratnya harus tambah istrinya, itu yang berat. Beliau itu saya kenal dulu sering ke rumah sama Mas Nur Suhud. Saya masih SD, karena saya kebiasaannya itu nguping kalau bapak saya menerima tamu. Ya saya tahu cerita GMNI, banteng-banteng itu ketika saya masih SD. Ketika Cak Pono, Mas Suhud dan teman-teman alumni, teman-teman GMNI Jember itu datang ke rumah saya. Saya ketemu lagi ketika saya semester awal. Cak Pono, Mas Suhud dan teman-teman itu kemudian memerintahkan saya untuk mendampingi warga Jenggawah bertemu dengan tokoh-tokoh Prodem pada saat haul Bung Karno di Blitar. Begitu Cak Pono ya. Saya nggak tahu, dulu saya masih muda gitu, cek umbelen semester 1 disuruh dampingi para petani yang saat itu lagi beringas-beringasnya, garang-garangnya. Saya jemput ke Jenggawah itu ratusan gudang tembakau terbakar. Bayangan saya ini di Indonesia atau di Beirut, karena masih bau asap dan sebagainya. Jadi kalau sekarang sih teman-teman sudah tidak merasakan lagi bagaimana tekanan rezim penguasa ketika teriak-teriak. Tiap hari sekarang mau teriak apa aja di sosmed boleh saja, tapi bukan dalam rangka melawan keadilan, memperjuangkan keadilan, tapi biasanya dalam rangka panjat sosial. Tapi untung kalau ada DGM ini nggak ada yang gitu. Jadi jangan tersinggung Bung Nanang. Bung Nanang dalam rangka menyuarakan keadilan, sebar-sebar gocapan itu boleh saja. Senior saya juga budayawan Bung Fatah, yang saya lihat saya hanya bisa ngikuti lewat media sosialnya.
masih terus eksis. Yang saya hormati, kalau di GMI ini sebetulnya junior saya, tapi juga saya harus hormati karena beliau-beliau ini adalah pejabat di Kabupaten Banyuwangi. Ada Bung Dian, penyelenggara di Komisi Pemilihan Umum. Selamat datang, selamat ikut menghadiri. Karena nggak tahu takut atau enggak, karena kalau komisioner, kalau penyelenggara pemilu itu nggak boleh jadi pengurus ormas. Juga yang selalu yang lama memantau saya juga Bung Ansel, karena sehari-harinya menjadi Bawaslu memang. Juga mantan penyelenggara, ada saya tadi lihat ada Bung Irfan, ada Bung Ance, ada Bung Rory mantan ketua Bawaslu, ada Bung Hari Prianto yang belum hadir juga, masih ngotak-atik tatip atau gimana saya tidak tahu. Konsolidasi. Yang saya banggakan juga Ketua DPC GMI Jember. Oh ya, mohon maaf, Pak Eko Sukartono. Oh. Di depan Mas Eko, kualat. Jadi nanti kalau teman-teman manggilnya Pak Kancil karena terlalu nggak kelihatan kan repot juga. Jadi meskipun tadi ada ketua DPRD, ada ketua IPSI, pencak jurus, kalau jurus politik, baik kok. Jangankan pengalaman menjadi anggota dewan, pengalaman dari partai ke partai aja beliau memiliki. Dan akhirnya kembali ke kandang yang sebenarnya, ke PDI Perjuangan. Teman-teman jurnalis, terima kasih kemarin juga sudah memberitakan acara bahagia kita, peletakan batu pertama. Dan terakhir saya hormati Bung Aris yang telah menyiapkan acara ini. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkonsolidasi dalam rangka pembukaan Konvercap 4 Persatuan Alumni GMI Kabupaten Banyuwangi. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, pertama saya menyampaikan izin permohonan maaf dari Ketua Umum kami karena DPP PA GMI setelah kongres di Bandung telah menetapkan ketua umumnya seorang negarawan. Kalau kemarin ketua umumnya adalah wakil rakyat, sekarang Persatuan Alumni GMI ketua umumnya adalah wakil Tuhan. Karena dalam teori kedaulatan Tuhan, ya yang namanya hakim itu mewakili Tuhan di muka bumi. Tanya saja kepada para pengacara-pengacara itu, di atas ada tulisan demi keadilan berlaku ketuhanan yang maha esa. Ketua umumnya seorang negarawan, wakil Tuhan, sekjennya adalah politisi, kebetulan dari PDI Perjuangan. Posisi saya luruskan, bukan wakil ketua tapi wakil ketua umum. Kemarin di kongres itu ada 3 wakil ketua umum, semangatnya adalah semangat Trisila. Semangatnya adalah semangat berdaulat di bidang politik, di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Saya sendiri waketum bidang politik, kemudian ada waketum bidang ekonomi, satu komisi dengan saya, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bung Arya Bima. Itu bidang kebudayaan, bidang politiknya profesional, sebelumnya adalah sekjen yang biasa bangun-bangun pertokoan Ramayana se-Indonesia, Insinyur Ugi Kurniadi, dan seterusnya sampai banyak. Jadi saya cerita sedikit saja komposisi personalia yang akan dilantik pada tanggal 26 besok itu oleh Presiden RI ke-5 dan ke-7 di Hotel Sultan kalau tidak salah. Itu ada dari kalangan profesional, ada dari kalangan politisi. Dari sisi regenerasi spektrumnya ada yang tua, Prof. Arief sendiri, ada yang paling muda itu adalah Ica, putra dari
Mas Bondan mantan Menteri Negara Urusan Khusus. Kalau saya usia tua, muka muda, jadi tengah-tengah lah. Ya ini barokahnya karena ketika dulu sering kumpul dengan Cak Pono, semangatnya muda terus. Kalau kumpul dengan Mas Andang, semangatnya belajar terus, repot, metutut. Jadi mohon maaf kalau ketua umum tidak bisa hadir di sini dan saya diminta siapa? Agak repot saya. Kalau sama Mas Eko kadang kita berdua damai, ketika Mas Eko berantem kita guyon Mas. Jadi kemarin kita sudah melakukan batu pertama, puji syukur atas gotong royong kita semua, kita bisa sudah memiliki sebidang tanah buat adik-adik GMNI yang tentu saja juga boleh kakak-kakaknya untuk melakukan diskusi di sana. Dan kemarin Ketua DPC sudah menyampaikan kalau bisa 1 tahun sudah berdiri tegak. Ini sekaligus pengumuman, kemarin meskipun gotong royong itu nggak banyak, saya ingin alumni-alumni GMNI Jember itu nanti ketika di akhirat sama-sama di surga kayak saya gitu. Jadi sodakohnya jatahnya yang lain ya untuk pendirian ya. Begitu Cak Pono agak sakti untuk urusan gitu nanti gimana. Tapi saya meyakini dan saya setuju kalau bisa 2023 sudah berdiri dan bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Bung Marcel yang kebetulan juga konsultan dalam bangun-bangun kayak gitu. Kalau full bangunan habisnya 1 meter ya. Konstruksi 2 lantai. Tapi saya nggak tahu kalau pengalaman di Jember yang baru diresmikan oleh Mas Andang habisnya berapa Mas Andang? Sama? 1 M. Kira-kira sama ya, banyai meh rono lah. Dan saya juga semakin senang karena pada Konvercap keempat ini selain temanya adalah Marenis membangun bangsa, ada tagline Noto Bolo Noto Konco. Saya awalnya nggak pede kesini karena saya nggak pakai seragam, nggak bawa seragam PAGMNI. Tapi karena saya pas-paskan lah, kok tagline-nya adalah Noto Bolo Noto Konco, saya pakai seragam STD. STD ini bukan nama saya ini. STD itu akronim dari selawase tetep dulur. Perkara lene sing artine sonite dan paramita, ya terserah ente. Tapi saya pakai di sini, saya memaknai ini sebagai selawase tetep dulur, sehingga Konvercap yang biasanya itu hanya hiruk pikuk urusan memilih orang dadekne mari ngono ditinggal gledak. Semoga Konvercap 4 ini melahirkan kader-kader GMNI terbaik yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kita bersama. Semoga saja itu nanti akan terwujud di sini, meskipun saya agak terus terang saja pesimis. Pesimisnya adalah dalam pembukaan ini sing teko gak rame. Begitu mlebu tok tatip kira-kira kebegeng. Kalau sudah gitu jangan merasa jadi alumni. Iku si arek-arek GMNI sing ning komisariat. Jadi saya ingin membangun kesadaran bersama. Mari kita naik kelas. Wis gak wayahe lah kaya. Sekaligus karena ini sebagai keluarga besar, saya juga akan memberikan masukan. Bahkan kalau perlu saya memberikan semacam kritik agar bagaimana alumni GMNI cabang Banyuwangi bisa lebih besar. Pertama, saya dengar kapan hari ada soal usulan-usulan, janganlah wong partai, janganlah kayak gitu untuk jadi ketua. Menurut saya itu